Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9 dan saya memperkenalkan diri masing-masing dari kelompok saya. Saya atas nama Muhammad Bukdin dengan NIM 2200001194 dan teman saya Sinda dan Sabitra dengan NIM 220001143. Saya Anissa Rahmalia Putri dengan NIM 24001105. Saya Dwi Safira dengan NIM 240411181. Saya Dia Almada dengan NIM 24001134. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bergerak bersama menuju tujuan yang telah ditetapkan. Ada yang mendefinisikan sebagai kemampuan mempengaruhi kelompok menuju pencapaian tujuan. Ada pula yang melihat sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan anggota kelompok yang berkaitan dengan tugas mereka. Secara lebih sederhana, kepemimpinan bisa dirangkum dalam satu kata, pengaruh. Artinya seseorang disebut pemimpin bukan karena jabatan, melainkan karena kemampuan menggerakkan orang lain secara sukarela dan penuh semangat untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya ada fungsi dan peran pemimpin. Yang pertama, fungsi pemimpin menetapkan visi dan arah organisasi. Yang kedua, mengkoordinasi sumber daya manusia, memotivasi dan menginspirasi anggota, mengambil keputusan strategis, dan menjaga komunikasi internal dan eksternal. Dan selanjutnya yaitu peran pemimpin. Yang pertama, interpersonal terbagi menjadi 3, yaitu figurehead, leader, dan leader. Informasional terbagi menjadi 3 juga, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Dan selanjutnya ada decisional yang terbagi menjadi 5, yaitu entrepreneur, disturbance handler, pressure allocator, dan negosiator. Teori dan gaya kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama dari sifat kepemimpinan dianggap berasal dari sifat bawaan seperti percaya diri, tegas, dan bertanggung jawab. Yang kedua, teori perilaku. Kepemimpinan dilihat dari perilaku dan pemimpin dalam memimpin serta berinteraksi dengan anggota. Yang ketiga, teori situasional. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi organisasi. Gaya kepemimpinan yang pertama, 1. Otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri dan anggota harus mengikuti arahan yang diberikan. Yang kedua, demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan menghargai pendapat bersama. Yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota untuk bekerja dan mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, transformasional. Pemimpin memberikan inspirasi dan motivasi agar anggota berkembang dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, karakteristik pemimpin efektif. Yang pertama, visi yang jelas, mampu melihat gambaran besar, mengarahkan tim menuju tujuan jangka panjang. Yang kedua, integritas, konsisten antara ucapan dan tindakan membangun kepercayaan tim. Yang ketiga, kecerdasan emosional, memahami dan mengelola emosi diri dan orang lain secara efektif. Yang ketiga, komunikasi efektif, menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan, aktif, dan membangun dialog terbuka. Selanjutnya, kemampuan memotivasi, membangkitkan semangat dan komitmen anggota terhadap tujuan bersama. Ada
adaptabilitas, fleksibel menghadapi perubahan dan mampu memimpin di tengah ketidakpastian. Baik, berikutnya ada komunikasi dan pengambilan keputusan. Di sini ada 3, yaitu pertama komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau arahan dari pemimpin kepada anggota agar tercipta kerjasama yang baik. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman, meningkatkan hubungan kerja, dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan bijaksana dengan mempertimbangkan situasi serta dampaknya bagi organisasi. Yang ketiga, hubungan komunikasi dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik membantu pemimpin memperoleh informasi dan masukan sebelum mengambil keputusan. Dengan komunikasi yang jelas, keputusan juga dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, mengarahkan organisasi. Pemimpin berperan menentukan tujuan dan mengarahkan anggota agar bekerja sesuai visi dan misi organisasi. Berikutnya ada membangun kerjasama. Kepemimpinan membantu menciptakan hubungan kerja yang baik dan meningkatkan kekompakan antar anggota. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja. Pemimpin memberikan motivasi dan dorongan agar anggota bekerja lebih efektif dan produktif. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Pemimpin bertugas mengambil keputusan dan mencari solusi terhadap masalah yang terjadi dalam organisasi. Yang kelima, menjaga stabilitas organisasi. Kepemimpinan yang baik menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan kondusif untuk mencapai tujuan bersama. Di slide ini kami menyampaikan beberapa studi kasus tokoh dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun sama-sama berhasil membawa perubahan besar. Untuk yang pertama, Steve Jobs, gaya transformasional, visi radikal dan standar tinggi memaksa inovasi, membuktikan bahwa pemimpin yang tegas pada kualitas dapat membentuk ulang industri secara global. Untuk yang kedua, Joko Widodo, gaya servant leadership, gaya belusukan dan kedekatan dengan rakyat menunjukkan bahwa pemimpin yang melayani mampu membangun kepercayaan publik secara luas. Untuk yang terakhir, Indra Nalini, persepsi Joko, gaya visioner dan inklusif, kepemimpinan lintas budaya dengan empati dan strategi jangka panjang menjadikan PepsiCo salah satu perusahaan paling berkelanjutan di dunia. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda, tetapi semuanya dapat berhasil jika disesuaikan dengan situasi dan tujuan organisasi. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan, kepemimpinan bukan hanya sebagai tentang jabatan atau kekuasaan, tapi tentang kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membawa tim menuju tujuan bersama. Gaya kepemimpinan yang efektif tidak harus selalu kaku. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, karakter tim, dan tantangan yang dihadapi organisasi. Selain itu, komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemajuan untuk terus belajar menjadi faktor penting dalam keberhasilan seorang pemimpin. Jadi dapat kita pahami bahwa pemimpin yang baik bukan hanya dilahirkan, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman, pembelajaran, kemampuan, dan beradaptasi. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAD